memetik melati. Tak lupa singgah melihat rawa. Teknologi hijau untuk bumi lestari, floating wetland, jadi solusi nyata. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Tania Putri dengan NIM F1D1240001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Pertambangan kelas A pada mata kuliah Agroindustri dan Green Technology. Pada video kali ini, saya akan membahas penelitian mengenai floating wetland di industri pertambangan berdasarkan dua jurnal ilmiah. Pembahasan ini akan menyoroti peran floating wetland sebagai suatu teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan kualitas air dan limbah tambang, sekaligus untuk mendukung penerapan konsep green technology di sektor pertambangan. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu adalah dua jurnal berikut. Kegiatan penambangan batu bara dengan metode open pit mining menyebabkan perubahan kondisi lingkungan, khususnya yaitu pada sistem hidrologi dan juga kualitas air. Salah satu dampak utama dari kegiatan ini yaitu adalah terbentuknya air asam tambang atau AAT, yaitu air yang bersifat asam akibat reaksi dari oksidasi mineral sulfida seperti pirit yang terpapar udara dan juga air. Proses ini akan menghasilkan air dengan pH yang rendah, serta kandungan logam berat terlarut seperti yaitu besi dan juga mangan yang juga berpotensi mencemari lingkungan. Air asam tambang yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan yaitu kerusakan ekosistem akuatik, yang dimana mengganggu kualitas air sungai, serta berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan air asam tambang merupakan kewajiban dari perusahaan pertambangan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Lingkungan Hidup dan Pertambangan di Indonesia. Secara umum, pengelolaan air asam tambang dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu metode aktif dan juga metode pasif. Metode aktif seperti penggunaan kapur tohor dan pH adjuster, yang dimana mampu menaikkan pH air asam tambang secara cepat, namun memerlukan biaya operasional yang tinggi dan juga pengawasan yang intensif. Sementara itu, metode pasif seperti constructed wetland atau floating wetland memanfaatkan proses alami dari tanaman dan juga organisme untuk menetralkan air dan menurunkan kandungan logam berat dengan biaya yang dimana itu lebih rendah dan bersifat berkelanjutan. Berdasarkan dua jurnal yang telah dikaji, kombinasi metode aktif dan juga pasif dinilai sebagai pendekatan paling efektif dalam pengelolaan air asam tambang. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik air asam tambang yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu bara. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengolahan air asam tambang menggunakan metode aktif. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip kerja metode pasif menggunakan floating atau constructed wetland. Yang keempat, bagaimana peran tanaman air dalam menurunkan kandungan logam berat dan juga meningkatkan pH air asam tambang. Yang kelima, sejauh mana efektivitas dari penggabungan metode aktif dan juga metode pasif dalam pengelolaan air asam tambang. Dan yang terakhir, apa saja kelebihan dan kelemahan dari metode floating wetland berdasarkan hasil penelitian dan juga kajian pustaka.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan air asam tambang, yaitu dengan menggunakan kombinasi metode aktif dan juga metode pasif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran metode aktif dalam menetralkan pH air asam tambang secara cepat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode floating ataupun constructed wetland dalam menurunkan kandungan logam berat seperti Fe dan Mn secara alami. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apa saja jenis tanaman air yang paling sesuai digunakan dalam sistem floating wetland. Hasil dari kajian diharapkan dapat menjadi dasar dalam penerapan sistem pengelolaan air asam tambang yang efektif, efisien, dan juga ramah lingkungan. Alat yang digunakan dalam kedua penelitian meliputi yaitu alat ukur pH, peralatan pengambilan sampel air, alat laboratorium untuk analisis logam Fe dan Mn, alat pengukur total suspended solid atau TSS, serta fasilitas kolam pengendapan dan lahan basah buatan. Selain itu, juga digunakan konstruksi floating system yang terdiri dari pipa PVC atau paralon, bambu, jaring atau waring, dan bahan pengapung lainnya. Bahan yang digunakan meliputi air asam tambang sebagai objek pengolahan, lalu ada kapur tohor atau CaO, dan pH adjuster sebagai bahan penetral pada metode aktif, serta berbagai jenis tanaman air pada metode pasif. Tanaman yang digunakan yaitu antara lain kiambang, vetiveria, kiapu, tipa sp, cyperus sp, eceng gondok, dan juga purun tikus. Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai penyerap logam dan juga sebagai media pendukung aktivitas mikroorganisme. Metode penelitian dilakukan melalui pengolahan langsung pada air asam tambang di lapangan, serta kajian pustaka dari berbagai penelitian terdahulu. Metode aktif dilakukan dengan menambahkan kapur tohor dan pH adjuster untuk meningkatkan pH air asam tambang hingga memenuhi baku mutu. Metode pasif dilakukan yaitu dengan mengalirkan air ke kolam floating atau constructed wetland yang ditanami tanaman air. Parameter yang dihasilkan meliputi yaitu pH, Fe, Mn, dan TSS sebelum dan sesudah pengolahan. Hasil dari kedua jurnal menunjukkan bahwa air asam tambang umumnya memiliki pH rendah dan juga kandungan logam berat yang tinggi. Pengolahan menggunakan metode aktif terbukti efektif dalam menaikkan pH air asam tambang dalam waktu yang singkat. Di PT Bukit Asam, penggunaan kapur tohor mampu meningkatkan pH air dari kondisi asam menjadi mendekati netral, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan. Namun, demikian, metode aktif memiliki keterbatasan, yaitu berupa biaya operasional yang tinggi dan ketergantungan terhadap bahan kimia. Oleh karena itu, metode pasif menggunakan floating atau constructed wetland dapat menjadi alternatif yang efektif, yaitu sebagai pengolahan lanjutan. Sistem floating wetland memungkinkan tanaman darat maupun tanaman air tumbuh yaitu di atas permukaan air, sehingga akar tanaman dapat menjadi penyerap logam berat dan juga menjadi tempat hidup dari mikroorganisme pereduksi.
Tanaman seperti Tipa sp dan juga Vetiveria menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap genangan dan juga perubahan lingkungan, serta memiliki produktivitas biomasa yang baik. Eceng gondok memiliki kemampuan serapan logam yang tinggi, namun kurang tahan terhadap kondisi pH yang sangat asam. Purun tikus mampu tumbuh pada pH rendah, tetapi memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama untuk penyerapan logam yang optimal. Dengan demikian, pemilihan jenis tanaman sangat menentukan, yaitu dalam keberhasilan sistem floating wetland. Berdasarkan penggabungan dan juga analisis dua jurnal, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air asam tambang paling efektif dilakukan dengan mengkombinasikan metode aktif dan juga metode pasif. Metode aktif berfungsi untuk menaikkan pH air secara cepat, sedangkan metode pasif menggunakan floating atau constructed wetland dapat berperan dalam menurunkan kandungan pada logam berat dan juga menjaga kestabilan kualitas air. Metode floating wetland itu sudah terbukti ramah lingkungan dan juga berkelanjutan dan cocok diterapkan sebagai bagian, yaitu dari sistem yang mengolah air asam tambang di area pertambangan batu bara. Adapun kelebihan dari metode floating wetland yaitu menggunakan proses alami dari tanaman dan mikroorganisme, sehingga ramah lingkungan. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif rendah dibandingkan dengan metode aktif. Yang ketiga, mampu menurunkan kandungan Fe, Mn, dan TSS secara bertahap. Yang keempat, dapat dikombinasikan dengan metode aktif untuk meningkatkan efektivitas pengolahan. Yang kelima, cocok diterapkan yaitu pada area bekas tambang dan kolam pengendapan. Adapun kelemahan dari metode floating wetland, yang pertama, proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, efektivitas sangat bergantung pada jenis tanaman dan juga kondisi lingkungan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang cukup luas. Yang keempat, tanaman tertentu tidak tahan terhadap pH sangat rendah dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Pergi ke hutan menanam cemara. Air jernih jadi tujuan bersama. Floating wetland menjaga alam tercinta untuk tambang lestari di masa depan nanti. Demikian pembahasan mengenai penelitian floating wetland di industri pertambangan yang saya sampaikan, yaitu berdasarkan dua jurnal ilmiah. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya itu dalam penerapan teknologi hijau, yaitu dalam pengelolaan lingkungan di pertambangan yang berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.